Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab dua soal yang sudah diberikan oleh Bapak Nurkolis. Soalnya adalah ini, bentar. Ini soalnya ada dua. Kita akan bahas soal pertama. Soalnya seperti itu. Oke, kita bahas. Soalnya sistem persamaan linear 3x plus 12y plus 15z sama dengan 6, 2x plus 8y plus 10z sama dengan minus 6, 4x plus 5y minus 6z sama dengan minus 2. Untuk menyelesaikan soal ini saya menggunakan eliminasi Gauss. Caranya itu ada 3. Setelah itu kita buat bentuk matriksnya seperti ini. Di sini garis putus-putus ini cuma untuk membedakan kalau 6 minus 2 ini adalah hasil ini loh. Jadi seumpama nggak dikasih garis putus-putus juga nggak apa-apa, nggak wajib. Setelah itu kita lihat polanya 3, 12, 15, 6, 2, 8, 10, minus 6. Ini kan bisa kita sederhanakan dengan cara nomor 2, mengalihkan atau membagi sebuah baris dengan konstanta selain 0. Saya kalikan sepertiga baris pertama R1. R1 di sini R ini maksudnya row. Bahasa Indonesianya itu baris. Kemudian ada lagi setengah untuk menyederhanakan ini. Baris kedua. Jadi nanti sepertiga kali 3, sepertiga kali 12, sepertiga kali 15, sepertiga kali 6, kemudian setengah kali 2, setengah kali 8, setengah kali 10, setengah kali minus 6. Jadinya seperti ini. 1, 4, 5, 2, 1, 4, 5, minus 3. Kemudian yang baris terakhir, baris ketiga itu tetap. Kemudian kita lihat di sini ada kesamaan 145. 145 ini bisa kita kurangi. Kita pakai nomor 3, menjumlahkan atau mengurangi sebuah baris dengan kelipatan baris selain. Kelipatannya kita pakai minus 1 saja. Kemudian tujuan kita adalah kursorku hilang. Kemudian kita kurangi dengan ini kan, kita tambahkan. Jadi kita tambahkan seperti ini. Sebelumnya kan kita kali minus 1, minus 1, minus 4, minus 5. Kemudian kita tambahkan dengan baris kedua. Jadinya seperti ini. 0, 0, 0, minus 5. Kemudian sebelum lanjut menukar dua buah baris, karena ini 0, 0, 0, walaupun ini bukan 0. Biasanya kalau ini 0 kita tukar barisnya, karena semua barisnya 0 ditaruh di bawah. Tapi karena ini agak aneh barisnya 0, 0, 0, kemudian min 5. Ini tidak punya tidak punya jawaban di sini. Karena kita bayangkan saja 0x kan 0, tambah 0y kan 0, tambah 0z kan juga 0. Tapi dia kok punya hasil min 5, jadi kan nggak mungkin. Jadi baratnya kita ambil satu aja, seumpama 0z. Nah, 0 kali z sama dengan min 5, kan nggak ada definisinya, tak terdefinisi. Jadi SPL ini atau sistem persamaan linear pada soal 1 itu nggak ada penyelesaian. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soalnya bentuknya gini. Mana? Nah, ini tentukanlah solusi dari SPL sistem persamaan linear berikut. Bisa dilihat x1 tambah 3x2 minus 2x3 ini kosong, yang x4 nya nggak ada. Kemudian ini plus, harusnya ini plus 2x5 sama dengan 0, dan seterusnya.
ini ada X1, X2, X3, X4, X5, ini lengkap. Kemudian ini enggak ada X1 sama X2 dan enggak ada lagi X5. Kemudian yang baris terakhir, baris keempat itu dia enggak punya X3. Kalau dibuat matriks jadinya gini. Yang enggak punya tadi itu kita kasih 0 0 0. Jadi 1 3 minus 2 0 2 0 0. Baris kedua 2 6 minus 5 minus 2 4 minus 3 minus 1, ini lengkap. Kemudian baris ketiga nggak punya yang 2 3 dan 5, jadi 0 0 0, yang lainnya ada 5 10 15 dan 5. Kemudian baris terakhir, baris keempat 2 6, karena X yang nggak punya juga 0 8 4 18 dan 6. Kita pakai cara yang sama seperti soal nomor 1 tadi, kita pakai cara punya Gauss. Caranya ada 3, itu menukar dua buah baris, mengalihkan atau membagi sebuah baris dengan konstan selain 0, menjumlahkan atau mengurangi sebuah baris dengan kelipatan baris lain. Baik, kita mulai. Kita buat ini soal nomor 3. Soal nomor 3 pakai cara nomor 3, menjumlahkan atau mengurangi sebuah baris dengan kelipatan baris lain. Jadi saya pakai baris 1, kemudian saya kalikan minus 2, kemudian saya tambahkan ke baris kedua. Ingat R itu row atau baris. Jadi nanti minus 2 kali 1, kemudian ditambahkan ke 2. Terus minus 2 kali 3, kemudian ditambahkan 6. Minus 2 kali 2, kemudian ditambahkan minus 5, dan seterusnya. Kemudian ada lagi, kita kalikan minus 2 juga di R1, kemudian ditambahkan ke 4. Karena kita itu saling mengeliminasi kan, ini kan bisa dilihat polanya 1 3 minus 2 0 2 0. Jadi kalau dikali minus 2 akan saling mengeliminasi. Jadinya seperti ini. Nah, yang berubah itu R2 dan R4. Kita lihat 0 0 minus 1 minus 2 0 minus 3 minus 1. Kemudian yang R4 juga berubah 0 0 4 8 0 18 6. Enggak berubah, cuma R1 dan R3. Kemudian kita lihat polanya di sini lagi. Lihat ada pola kan di sini minus 1, minus 2, minus 3, minus 1. Kemudian lihat baris ketiga 5, 10, 15, 5. Nah, di sini kan ada pola. Kita kalikan 5. Kursorku hilang. 5 R2, 5 kali R2 atau 5 kali baris kedua. Jadi 5 kali minus 1 tambah 5 kali minus 2 tambah 10, dan seterusnya. Kemudian kita dapatkan hasil seperti ini. Belum, sorry, ada lagi yang dieliminasi itu R4. Kita juga pakai R2, tapi kita pakai pengalinya itu 4. Jadi 4 kali minus 1, kemudian ditambah 4, kursorku hilang. Kemudian 4 kali minus 2 ditambah 8, dan seterusnya. Kita dapatkan bentuk seperti ini. Jadi yang berubah nanti R3 dan R4. Ya, R3 habis semua 0 0 0 0 0. Kemudian R4 tinggal menyisakan kolom kolom 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. Kolom 6 baris keempat, yaitu 6. Tinggal menyisakan itu. Kemudian kan kalau kemudian kalau 0 0 0 semua baris 0, kita pindahkan ke bawah. Kita ini pakai cara nomor 1, menukar dua buah baris. Ini R3 pindah ke R4, R4 nya pindah ke R3. Jadinya seperti ini. 0 0 0 0 0 0 6 2. Ini kan baris semulanya kan baris 4. Kemudian kita baris
kita pindah posisi, menukar. Kemudian kita kali 1/6. Untuk apa? Untuk ini, menyederhanakan 6-nya ini supaya menjadi 1. Kenapa harus 1? Karena kita mau membentuk notasi gitu loh. Jadi ada suatu istilah itu namanya matriks echelon. Saya bacanya di kalau nggak salah e-booknya itu namanya elementary linear lupa saya. Ini pokoknya, bentar. Nah, ini namanya baris echelon. Bentuk baris echelon mempunyai 0 di bawah satu utama. Satu utama itu yang ini loh, 1 1 1 1 itu. Seperti punya kita tadi. Jadi ini nanti kita ubah 6 ini ke 1 dengan cara kita kalikan 1/6 ke baris 3. Jadinya seperti ini. Nah, kita juga bisa lihat kalau matriks echelon itu kan tadi bilangnya dia itu punya 0 di bawah 0 punya 0 di bawah 1 utama. Nah, 1 utamanya kan ini. Kemudian punya 0 di bawah 1 utama. Betul. Punya 0 di bawah 1 utama. Jadi 1 utama ini, kemudian bawahnya itu ada 0. Itu namanya matriks echelon. Jadi kalau pengertiannya itu matriks echelon itu ya, atau baris matriks echelon, matriks yang memiliki 1 utama di setiap baris kecuali ini, kecuali 0 0 0 0 ini, kecuali baris yang isinya 0 semua. Kemudian setelah itu kita pakai ini -3 R3 ditambah R2. Untuk apa? Untuk menyederhanakan, lebih sederhana lagi, untuk lebih menyederhanakan bentuk matriksnya. Jadinya seperti ini. Kursorku hilang lagi. Jadinya seperti ini, lebih sederhana. Kemudian kita lihat di sini baris 1 punya 1 utama, baris 2 punya 1 utama juga, baris 3 juga punya 1 utama. Jadi ini sudah, ini juga bentuknya matriks echelon. Kemudian ada lagi yang namanya itu matriks echelon tereduksi. Ini matriks echelon introduce matriks introduce transform. Ini matriks echelon tereduksi itu punya 0. Ini zeros punya 0 di bawah dan di atas 1 utama. Bentar. Nah, ini. Jadi ini masih matriks echelon, belum tereduksi. Makanya kita buat gini, 2 kali baris kedua ditambah ke R1 supaya ini nanti 0 -2 ini, karena kan 2 kali 1 2, kemudian ditambah, nah kan 0, jadinya gini. Nah, ini sudah matriks tereduksi. Ini 1 utama punya atas bawah, ini juga punya atas bawah. Ini karena ini sudah di ujung paling besar ini. Kemudian mengikuti itu tadi, punya solusi unik, akan bentuk seperti ini. X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 0, X4 sama dengan 5.
Hal yang sama juga terjadi di soal ini. Jadi gini, X1 ditambah 3X2 ditambah, karena ini 0 nggak ada, jadi 4X4 tambah 2X5, X6 ini juga nggak ada, langsung sama dengan 0. Kemudian X3 nya baris keduanya ada di sini 1 2 3 X3 tambah 2 1 2 3 4 2X4 sama dengan 0. Kemudian yang terakhir di sini X6 sama dengan 1/3. Dapat dibentuk X1 sama dengan, nah, dan seterusnya. Ini minus 3X2 minus 4X4 minus 2X5, X3 sama dengan minus 2X4, X6 sama dengan 1/3. Kemudian untuk merepresentasikan, istilahnya parametrik atau apa bentar, saya juga lupa. Ini variabel bebas untuk menggantikan itu loh, untuk menggantikan ini X2 X4 X5. Jadi kita pakai X2 itu kita misalkan R, X4 kita misalkan S, dan X5 kita misalkan T. Jadi bentuknya akan menjadi X1 sama dengan minus 3R minus 4S minus 2T. Dan X3, saya lupa, X3 berarti itu minus 2, X4 nya itu S, berarti X3 sama dengan minus 2S gitu. Jadi jawabannya ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kalau ada salah tolong dicek ya. Kalau benar alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.